Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kuliah elektronika analog 1. Kali ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang dioda semikonduktor bagian yang pertama. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Struktur atom, kemudian material semikonduktor, semikonduktor intrinsik, kemudian semikonduktor ekstrinsik baik tipe N ataupun tipe P, dan terakhir kita akan bicarakan tentang level energi pada material semikonduktor. Ini kenapa kita membicarakan semikonduktor terlebih dahulu. Jadi kita sebenarnya ingin mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana asal muasal setiap piranti semikonduktor yang kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dioda, transistor, ya, IC, prosesor, dan seterusnya. Itu sebetulnya dibuatnya dari bahan apa. Nah, itulah yang akan menjadi fokus daripada kuliah kita pada pertemuan kali ini. Mari kita lihat dari yang dasar dulu, yaitu mengenai struktur atom. Kalau kita ingat dulu ya pelajaran waktu SMA, masih ingat kali ya? Ya, jadi komponen penyusun atom itu ada 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, kalau kita lihat model atom Bohr, proton dan elektron itu nanti akan membentuk inti atom atau disebut dengan nukleus. Sedangkan elektron itu akan berada di sekitar inti atom dan dia itu mengelilingi ya dalam sebuah lintasan atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Jadi kalau kita lihat di sini ada inti atom, disinilah posisi proton dan neutron. Kemudian di sekelilingnya, tapi sekelilingnya tidak acak ya, dia punya lintasan tertentu dan dia tidak bisa sembarangan berada gitu ya. Nah, ada elektron-elektron yang dia mengelilingi menurut lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan orbit atau kulit. Nah, kita mengenal ada yang paling dekat dengan nukleus yaitu kulit K, selanjutnya kulit L, kemudian M dan N. Nah, jumlah elektron di tiap kulit itu juga tertentu, tidak bisa sembarangan, yaitu sebanyak 2n pangkat 2 atau 2n kuadrat. Nah, jadi kalau kulit yang pertama ini adalah 1 kan, berarti n-nya 1, berarti 2 kali 1 kuadrat, 1 kuadrat 1 kali 2, berarti jumlahnya ada 2 di kulit yang pertama. Nah, jumlah maksimal elektron di kulit luar. Jadi nanti meskipun rumusnya ini ya, jumlah elektron itu ini, tetapi yang paling luar nanti tetap tidak boleh melebihi ini 8 gitu. Jadi nanti begitu misalnya hasil hitungan kita jumlah elektron di situ lebih daripada 8, maka akan terbentuk kulit baru di luarnya. Nah, kalau kita ingat juga bahwa proton itu adalah bagian dari atom yang memiliki muatan positif, sedangkan neutron adalah netral, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Mari kita lihat selanjutnya. Misalnya contoh nih, contoh ada atom tembaga, nomor atomnya 29, artinya dia jumlah protonnya itu ada 29, jumlah elektronnya berapa? 29 juga. Kalau kita mengikuti model atom Bohr tadi, kita gambarkan di sini ya. Jadi kulit yang pertama itu kulit K ada 2, kemudian yang berikutnya kulit kedua, kulit L ada 8, terus kemudian yang ketiga ini ada 18, dan tinggal sisa satu lagi ya, kan 2, 8, 18, ini jumlahnya adalah 28, ada satu lagi. Nah, inilah elektron yang berada di kulit yang paling luar untuk atom tembaga, dia jumlahnya ada 1. Nah, model yang seperti ini itu bisa kita sederhanakan menjadi gambar yang seperti ini. Jadi cukup digambarkan saja tengahnya dan satu lintasan elektron yang paling luar. Nah, yang dalam ini
sekarang ada tanda +1. Kenapa +1? Karena di sini itu adalah untuk menggantikan yang ini nih. Yang tengah itu untuk menggantikan ini nih. Nah, di sini kan jumlah protonnya ada 29, sementara jumlah elektronnya itu ada 28, sehingga lebih protonnya lebih 1 gitu, sehingga disebutlah di sini +1. Kenapa plus? Karena tadi kita ingat bahwa proton itu bermuatan positif gitu, sedangkan elektron bermuatan negatif, sehingga dia kelebihan 1 yang positifnya, yaitu elektronnya protonnya dibandingkan dengan elektronnya, sehingga dia +1 gitu ya. Karena tadi protonnya 29, elektronnya 28 ya. Baik, seperti itu. Nah, pada elektron terluar itu gaya tarik inti itu adalah lemah ya. Gaya tarik inti itu adalah lemah, mudah pindah ke atom yang lain. Nah, inilah yang nanti elektron yang mudah pindah ke atom yang lain itu akan menjadi namanya elektron bebas. Jadi dia bebas gitu pindah ke atom yang lain. Nah, karena kalau kita lihat di tembaga itu ternyata elektron terluarnya itu jumlahnya hanya 1. Dia sendirian di sana. Nah, mirip-mirip dengan manusia ya, kalau sendirian dia pengen pergi ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi dia bebas gitu pindah, jadi tidak terlalu setia gitu sama atom tempat dia berada. Jadi dia suka pindah ke atom-atom yang lain. Jadi dia dengan mudahnya pindah ke atom yang lain. Beda nanti dengan bahan yang lain, karena kalau kita lihat di sini ya, jumlah yang terluar itu mereka selalu berusaha atom-atom itu agar elektron terluarnya itu 8. Nah, semakin jauh dari angka 8, maka elektron itu akan semakin mudah untuk berpindah dari satu atom ke atom lain. Contohnya ini tembaga, dia cuma sendirian di sini, dia sangat jauh dari 8, sehingga dia sangat mudah untuk berpindah. Sehingga kita ketahui fenomenanya adalah atom tembaga atau bahan tembaga itu menjadi konduktor yang baik. Ya, ini kira-kira sebabnya. Kenapa? Karena elektronnya dia sendirian di terluar ini, sehingga dia bisa atau mudah pindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, elektron ini kan bermuatan, jadi ketika dia berpindah, ada muatan yang berpindah, terjadilah namanya arus listrik. Itulah kenapa tembaga itu menjadi bahan yang mudah mengalirkan arus listrik, yaitu dibawa oleh elektron tadi. Baik. Selanjutnya, ya ini juga yang harus kita ingat, bahwa kulit terluar itu disebut dengan kulit valensi, dan elektron yang ada di kulit valensi atau kulit terluar itu disebut dengan elektron valensi. Nah, ini harus diingat-ingat ya, karena nanti jumlah elektron yang ada di sini atau elektron yang ada di sini itu akan menentukan sifat kelistrikan, gitu ya. Mari kita lihat misalnya. Nah, ini contohnya kita lihat ya. Ini tembaga, kita tadi sudah lihat ya. Elektron terluarnya ya itu ada 1 dia. Elektron valensinya disingkat dengan EV di sini ada 1. Nah, kita lihat yang paling kanan nih. Sulfur ya. Kita lihat sulfur. Sulfur ini ternyata dia setelah kita masukkan dalam perhitungan itu punya elektron valensi 6 ya, elektron valensinya 6. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan tembaga di sini, maka kita lihat bahwa sulfur ini lebih dekat ke 8 ya, sehingga nanti karena dia lebih dekat ke 8 dan dia banyak kawannya di sini gitu ya, dia lebih lebih susah untuk meninggalkan tempat dia. Karena sudah banyak kawannya di sini, ngapain aku pindah-pindah, seolah-olah seperti itulah ya. Sehingga elektronnya ini dia lebih susah untuk pindah ke atom yang lain, sehingga itu mengakibatkan bahan ini sulit untuk mengalirkan arus listrik atau sifat konduktivitasnya dia rendah. Nah, inilah yang kemudian ini disebut dengan bahan isolator. Sedangkan tadi tembaga itu mudah mengalirkan arus listrik ya, sehingga disebut dengan bahan konduktor.
Nah, sekarang karena kita mau belajar tentang piranti elektronika, bahan itu didapatkan dari mana sih? Ternyata bahan untuk membentuk piranti elektronika atau komponen-komponen elektronika itu didapatkan dari satu bahan yang disebut dengan semikonduktor. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu contohnya adalah silikon. Ya, salah satu contohnya adalah silikon. Ini punya elektron valensi 4. Jadi, semikonduktor ini seolah-olah dia berada di antara gitu, antara konduktor dengan isolator. Ya, dia di tengah-tengah. Harusnya kan kalau mau isolator yang paling bagus itu kan 8 ya. Isolator yang paling bagus itu 8. Nah, nanti kita bisa lihat gitu di tabel unsur itu mana saja yang punya elektron valensi 8. Itulah bahan yang menjadi isolator yang paling bagus gitu ya. Nah, semikonduktor ini berada di tengah-tengahnya. Dia punya elektron valensi 4 ya, jadi punya karakteristik khusus di sini. Coba mari kita nah ini kita lihat selanjutnya ya tentang material semikonduktor. Jadi kita tadi sudah melihat di slide sebelumnya bahwa material semikonduktor ini material yang punya sifat konduktivitas antara konduktor dan isolator. Dia di tengah-tengah posisinya. Nah, ada dua jenis material semikonduktor itu yang disebut dengan single kristal atau kompon ya. Nah, single kristal ini kenapa disebut single? Karena dia hanya terdiri dari satu atom. Nah, contohnya adalah germanium dan silikon. Nah, ini germanium atau silikon. Nah, ada yang merupakan kompon, jadi campuran. Contohnya adalah GaAs atau gallium arsenide. Nah, gallium arsenide ini adalah salah satu contoh material semikonduktor. Ada juga yang lainnya ya di sini ya. Nah, tapi yang sering digunakan itu ada 3, yaitu germanium, silikon, kemudian gallium arsenide. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tabel periodik unsur-unsur itu kita melihat tadi di mana sih posisi silikon dan germanium itu ternyata di sini nih. Nah, dia di golongan 4A. Golongan 4A. Artinya dia punya elektron valensinya 4 gitu. Nah, di kulit terluarnya ada 4 elektron. Nah, inilah posisi untuk bahan semikonduktor. Namun, kita juga bisa membuat gitu ya, bahan lain campuran ya. Campuran contohnya antara gallium dengan arsenide. Nah, ini digabung, dia dicampur menjadi satu sehingga dia yang ini punya elektron valensi 3, dia di golongan 3A ya di sini, sedangkan yang di sini berada di golongan 5A, dia punya elektron valensi 5. 3 sama 5 digabung sehingga rata-ratanya menjadi 4. Sehingga itulah kita juga bisa membentuk bahan semikonduktor dengan campuran dari satu atom yang memiliki 3 elektron valensi dengan atom lain yang punya 5 elektron valensi. Nah, ini sekilas ya tentang sejarah. Nah, ini kalau kita lihat bahwa penggunaan bahan semikonduktor yang pertama itu adalah menggunakan germanium. Nah, germanium lah yang digunakan pertama karena dulu lebih mudah gitu ya mendapatkan kristal germanium gitu ya, membentuk kristal dari germanium itu mudah gitu. Nanti kita lihat kenapa harus dibentuk kristal, kok tidak bahan biasa saja gitu ya. Nah, itu digunakan di awal-awal dulu tahun 1939 dengan membentuk satu komponen elektronika yang disebut dengan dioda. Nah, inilah awal dari piranti semikonduktor. Nah, kemudian tahun 1947 ditemukanlah transistor gitu ya, ditemukanlah transistor. Ini lebih kompleks sedikit daripada dioda yang menggunakan germanium juga. Nah, kemudian di tahun 1954 ini karena ada kemajuan proses ya, kemajuan proses bahan, teknologi untuk membuat bahan, akhirnya ditemukanlah bahwa ternyata silikon itu sudah bisa dilakukan, teknologinya sudah ditemukan. Sehingga tahun 1954 itu
digunakanlah silikon untuk membuat transistor. Dan ternyata setelah dilihat-lihat, ya dilakukan pengujian begitu ya, ternyata silikon ini lebih tahan terhadap perubahan temperatur. Jadi dia lebih insensitif begitu ya, lebih tidak sensitif terhadap perubahan temperatur, sehingga dia lebih stabil, lebih tahan begitu ya, meskipun ada perubahan temperatur. Dan silikon ini tersedia melimpah. Jadi di alam ini lebih banyak silikon ya. Silikon ini bisa diambilkan dari satu pasir namanya pasir silika. Jadi kalau bapak-bapak pernah mendengar ada pertambangan pasir silika, nah itu bisa diambil dari sana silikon itu. Nah, berlimpah. Termasuk di Riau ini ada satu pulau yang ternyata di sana banyak gitu ya. Sehingga kalau kita bisa mengolahnya dari pasir silika menjadi silikon, ya pasir silika itu dia SiO2. Nah, dia SiO2. Itu adalah pasir silika. Nah, kita bisa mengambil silikonnya, maka di sini menjadi sesuatu yang mahal. Cuman sayang kita belum menyerap teknologi itu ya, belum digunakan dalam industri gitu ya. Sehingga kita ya pasir itu masih berupa pasir sekarang. Itu adalah satu kekayaan sebetulnya bagi daerah kita. Nah, kemudian tahun 1970 itu ditemukanlah cara untuk mendapatkan kristal semikonduktor yang lain dengan menggunakan gabungan bahan tadi. Ini contohnya gallium arsenide. Dan ini ternyata dia punya kecepatan tinggi. Jadi transistor yang untuk kecepatan tinggi itu dibuat dengan menggunakan gallium arsenide. Nah, namun demikian karena alasan ini ya, ketersediaan dan biayanya karena dia tersedia banyak, melimpah, maka tentu akan lebih murah ya silikon ini. Maka silikon ini masih menjadi bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan, baik pada piranti elektronika diskrit maupun pada IC atau integrated circuit, termasuk juga IC pada prosesor Intel yang ya sering kita gunakan ya sehari-hari.